warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Allah Akbar. Alhamdulillah. Perhatikan semua semangat ya. Ya, Bu. Ada temannya yang tidak hadir? Ini ya, Bu. Oke, baiklah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami dengan mudah serta bermanfaat bagi kehidupan kita. Kepada Rahmadani Fitri, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah subtema 3 mengenai perubahan wujud benda. Silakan diambil buku tematiknya masing-masing. Pelajaran hari ini adalah subtema 3 perubahan wujud benda. Silahkan perhatikan benda yang ibu bawa ini. Tahu ini apa? Tahu, Bu. Ini apa namanya? Es batu. Ya, pintar. Ini es batu ya. Oke. Jika es batu ini kita letakkan di dalam gelas ini, apakah es batu dapat bertahan? Tidak, Bu. Lalu apakah yang akan terjadi pada es batu ini jika kita meletakkannya di ruangan terbuka? Mencair. Mencair, Bu. Oke, pintar ya. Mencair. Karena kita lihat di dalam gelas ini saja sudah ada yang mencair ya es batunya. Iya, Bu. Oke. Kalau seperti itu silakan dibuka halaman 120. Silakan dibaca wacana mencair. Ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan mengenai wacana ini, silahkan tanya ke ibu, jangan malu-malu ya. Kalau sudah selesai, langsung dijawab ya soal wacana mencair. Sudah siap tugasnya? Sudah, Bu. Oke, kita koreksi bersama-sama ya jawabannya. Iya, Bu. Nomor 1. Apakah yang dimaksud mencair? Rahmadani, silahkan dijawab. Mencair adalah salah satu perubahan wujud benda yang dimulai dari padat menjadi cair. Ya, bagus. Nomor 2. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya, Miftah? Pernah, Bu. Oke. Soal yang ketiga. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari, Rahmadani Fitri. Seperti es batu, plastik, Ya. sendal, lilin, dan lain-lainnya. Oke, lain-lainnya itu tanda tanya ya, Nak. Kemudian yang keempat, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Tidak, Bu. Oke, Rahmadani. Iya, Bu. Baiklah, anak-anak. Setelah kita menjawab keempat pertanyaan tadi, akan kita bahas nantinya mengenai keempat pertanyaan tadi pada pembahasan selanjutnya ya. Kemudian silakan buka halaman 121. Benda padat jika terkena panas itu akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, akan tetapi terjadi juga pada benda-benda lainnya. Jadi Ibu mau tanya sama kalian, apakah setiap benda padat itu mencair pada waktu yang bersamaan jika terkena panas? Nggak tahu, Bu. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian dan rasa tidak tahu kalian mengenai hal itu, kita akan melakukan percobaan berikut. Nah, sudah dibawa bahan-bahan yang Ibu minta kemarin? Sudah, Bu. Silakan dikeluarkan bahan-bahan yang Ibu minta kemarin. Kita akan lihat mejanya. Ya. Sesuai apa yang Ibu katakan semalam, Miftah dan Rahmadani itu satu kelompok ya. Iya, Bu.
Nah, kemudian silakan kalian ikuti langkah-langkah percobaan yang terdapat pada halaman 122. Silakan diikuti. Harus bekerja sama ya. Ya, Bu. Aku nomor 3. Cepet. Aduh, nah diapakan dulu itu menteganya ya. Oke, sampai di tengah-tengah dulu. Nah, yang seperti itu. Ini biar aku aja. Nah, ditambah dulu menteganya, itu terlalu sedikit. Pegang. Oke, itu sudah bisa itu. Sudah siap, Bu. Oke, jika sudah siap, silahkan letakkan bahan-bahan tadi ke depan halaman sekolah kita ya. Nah, dengarkan apa yang Ibu mau sampaikan. Nanti kalian harus perhatikan apakah yang terjadi pada keempat benda yang ada di dalam gelas plastik itu ya. Silahkan dibawa buku dan alat tulisnya masing-masing. Kita akan menunggu hingga 15 menit. Oke, kalau sudah siap, silakan masuk ke kelas kembali. Bagaimana hasil pengamatannya? Sudah selesai kan? Sudah, Bu. Oke. Kepada kelompok pertama, Madani dan Miftah, silahkan perwakilan dari kelompok kalian untuk membacakan hasil pengamatannya. Oke, silakan dibaca. Hasil pengamatan kami, kalau coklat bendanya hanya sedikit mencair atau meleleh. Kalau es batu mencair dengan cepat. Kalau kapur tidak mencair sama sekali. Kalau mentega hanya sedikit mencair. Kesimpulan kami, es lebih terdahulu mencair dari benda lainnya. Kemudian disusul dengan coklat dan mentega. Kemudian kapur tidak mengalami perubahan. Oke, silakan. Ya, bagus sekali ya hasil pengamatan kalian. Jadi, di antara keempat benda tadi memiliki titik leleh yang berbeda-beda. Makanya, es batu terlebih dahulu mencair, kemudian coklat, mentega, dan yang terakhir adalah kapur. Perhatikan benda di depan ini. Ini adalah susu ya. Pada susu ini sudah memiliki ukuran berat. Ukuran berat yang tertera pada susu ini itu adalah 250 gram. Berarti ini cukup berat ya ukuran masanya. Nah, kemudian silakan perhatikan kembali bukunya masing-masing halaman 124. Apakah kalian menyukai coklat? Suka, Bu. Oke. Coklat itu enak ya. Iya, Bu. Nah, coklat itu juga merupakan benda yang mudah mencair jika dibiarkan berada di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat yang berada pada buku matematik kalian masing-masing. Di situ ada 3 coklat kan? Iya, Bu. Nah, coklat yang pertama itu yang sebelah kiri, yang lumayan besar ukuran bungkusnya, itu beratnya adalah 120 gram. Kemudian yang kedua adalah 60 gram. Yang ketiga 70 gram. Nah, jadi di antara ketiga coklat ini, yang manakah coklat yang berat? Yang 120 gram, Bu. Oke, 120 gram. Kemudian coklat yang agak ringan?
Coklat 60 gram. Ya, yang ukuran beratnya 60. Gram. Selanjutnya buka halaman 125. Pada bahan-bahan membuat kue coklat ini itu ada satuan baku dan ada juga satuan tidak baku. Satuan baku yang terdapat pada bahan-bahan membuat kue coklat adalah 200 gram gula tepung. Yang kedua, 25 gram coklat bubuk. Sudah? Yang ketiga, 125 gram mentega. Satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Nah, tuliskan pada kolom berikut ini. Nah, yang pertama, satuan yang digunakan pada resep yang tidak baku yang pertama adalah setengah sendok teh garam. Kemudian 1 sendok teh baking powder. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca bahan untuk membuat kue coklat ini, jadi kita bisa mengukur berat dari bahan-bahan tersebut dengan menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Jadi, pada satuan tidak baku ini, merupakan setiap orang akan memperoleh nilai ataupun hasil yang berbeda-beda. Contohnya seperti Miftah dan Ramadhani akan memasak sebuah kue coklat. Nah, jadi saat kalian memasak kue coklat tersebut, untuk memasukkan gula tepung ke dalam adonan, kalian menggunakan satuan tidak baku, yaitu kalian menggunakan tempurung kelapa untuk mengukur berat dari tepung gula. Nah, ternyata setelah diperhatikan, tempurung kelapa Miftah lebih kecil daripada tempurung kelapa Ramadhani. Dan nanti hasil inilah yang dikatakan satuan tidak baku. Kemudian yang kedua adalah satuan baku. Pada satuan baku ini, para ahli telah sepakat menggunakan satuan berat yaitu gram. Gram dilambangkan dengan huruf G, ya. Kemudian gram juga dapat dinyatakan dengan kilogram karena 1 kilogram itu hasilnya sama dengan 1000 gram. Pada satuan baku itu terdiri dari kg, kilogram, hg, hektogram, dak, dekagram, G, gram, DG, desigram, CG, sentigram, MG, miligram. Nah, jadi anak-anak, hal yang harus kita pelajari pada pelajaran ini adalah masih menggunakan satuan gram dan kilogram. Nah, jadi Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian pernah menggunakan satuan tidak baku? Pernah, Bu. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh saat kalian menggunakan satuan tidak baku? Ya, Ramadhani silahkan. Setengah sendok teh garam. Oh, untuk apa kamu menggunakan setengah sendok teh garam? Untuk memasak. Oke, untuk memasak ya. Miftah pernah? Oh, enggak. Baiklah anak-anak, perhatikan alat ukur yang sedang Ibu pegang ini. Nah, ini adalah alat ukur berat. Alat ukur berat yang mana pada setiap alat ukur ini telah tertera satuan ukurnya, yaitu yang tadi Ibu katakan satuan baku yang terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke, betul ya. Nah, pada setiap timbangan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada halaman 126 sampai 127 itu terdiri dari 5 soal. Silahkan kalian jawab soal-soal tersebut. Nah, soal-soal tersebut berkaitan dengan satuan baku berat. Baiklah anak, silahkan kumpulkan tugasnya ke depan. Sini aja di sini. Oke, sudah ya. Silahkan duduk. Jadi Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian pernah merasakan dinginnya es atau dinginnya salju? Dinginnya es pernah, Bu. Ya, kemudian apakah kalian pernah merasakan dinginnya salju?
Pernah, Bu. Jadi anak-anak, kita hanya akan dapat merasakan dinginnya salju itu di negara yang memiliki 4 musim. Yang pertama, musim semi, musim gugur, musim salju, dan musim panas. Nah, jika kita melihat butiran salju itu dengan mata kepala kita hanya melihat salju itu hanya seperti berbentuk biasa, berbentuk es. Akan tetapi, jika kita melihat salju dengan menggunakan mikroskop, akan terlihat seperti gambar yang terdapat pada buku kita. Nah, dari kedelapan gambar ini merupakan jenis dari bentuk salju. Ya. Nah, pada salju ini kita bisa menciptakan karya seni seperti berikut. Ya, buka halaman 129. Nah, di situ merupakan sebuah gambar. Nah, ini dinamakan karya seni ya, karena pada karya seni ini ataupun gambar ini terdiri dari penggabungan garis, bentuk, dan dihiasi agar terlihat lebih cantik dengan menggunakan warna. Nah, silakan tuliskan pengertian dari garis, bentuk, dan warna. Dengarkan ya. Garis merupakan goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis itu memiliki sifat yang terdiri dari bisa dibuat dengan panjang, pendek, lurus, tipis, vertikal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi. Kemudian, jika dia bentuk, juga memiliki berbagai macam. Di antaranya ada yang bulat, ditulis ya di bukunya, persegi, dan berbagai bentuk lainnya. Kemudian, ada beragam warna. Di antaranya yaitu warna primer yang terdiri dari warna kuning, merah, dan biru. Kemudian warna sekunder merupakan warna campuran dari warna primer, yaitu misalnya warna kuning dicampur dengan warna biru akan menghasilkan warna hijau. Nah, itu dinamakan warna sekunder ya. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu sudah menjelaskan apa itu garis, bentuk, dan warna. Jadi, Ibu akan memberikan lembar tugas yang terdiri dari 12 kotak. Nah, setiap kotak pada kertas ini, kalian harus mengisi sebuah garis ataupun bentuk dari sebuah gambaran yang ingin kalian gambar. Dan kalian mewarnainya sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa ditulis namanya ya. Jika sudah selesai, kumpul ke depan. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan antar ke depan hasil karya seni dari kalian masing-masing. Oke. Baiklah anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini pada pembelajaran 1. Untuk selanjutnya, besok kalian jangan lupa bawa bahan-bahan yang kita perlukan pada pembelajaran 2. Ingat, kalian harus membaca buku kalian pada pembelajaran 2, yaitu cara membuat es krim. Nah, jangan lupa dibawa besok ya. Ya, Bu. Oke. Karena pelajaran kita telah selesai pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.